Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah rahmatal alamin. Bagaimana kabar semuanya, sehat? Sudah makan semuanya? Alhamdulillah. Jadi bagaimana kondisi kelas kita? Ini yang tolong sampahnya, tolong diambil sebentar. Perhatikan kita, situasi kita biar normal ya. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita kuliah metode terjemah Al-Quran. Mari kita berdoa. Kita berdoa dengan doa yang sering kita baca. Rabbana zidna ilma. Hafal semuanya? Kita berdoa kepada Allah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar bersama ya, tentang metode terjemah Al-Quran. Ya, sebelumnya saya ingin lebih mengenal dari semuanya, membacakan absen. Saya sebutkan namanya. Yang disebutkan namanya silakan sebut dari mana asal. Ya. Esa Akbar. Ya, dari mana? Dilla. Ya, silakan. Mardatillah. Dari Sigi. Siti Aisyah. Dari mana? Hafizah Munawwar. Langsung. Al-Huda Saina. Aceh. Farida dari Munti. Dari Muhammad Ilham. Dari Tamir. Akbar Ramadan. Siti Maisura. Bekasi. Oh, Montasi. Sajkia. Dari Naga. Rizqul Ihsan. Rizqul hadir. Muhammad Aidi Rizki. Mana? Dari mana? Lambadah. Oh, Pekanbadak. Lambadah bukan ya? Ini apa? Syakila. Tiara. Ya. Haris. Yumna. Izin. Ajit Muharram. Dari Pekanbadak. Siti Nadia. Misbahul Muji. Adun Metua. Ahmad Sultan Shah. Muhammad Audira. Muhammad Aji. Imam Saputra. Rifa. Ferdian Akbar. T. Sya'ban. Falah Munadia. Khalidi. Muhammad Ali Mursyid. Rizal Maulana. Ayu Landari. Uli Satria. Nias Fatih Puri. Muhammad Safwan. Muhammad Safwan? Baik, hari ini kita akan belajar mata kuliah metode terjemah Al-Quran. Ya, tujuan daripada metode terjemah Al-Quran ini, mata kuliah ini agar kita mengetahui apa ya, bagaimana cara terjemah Al-Quran itu dilakukan.
Tentunya terjemah Al-Quran itu sudah dilakukan oleh para pendahulu di Republik ini, ya, di Indonesia, khususnya di Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi kita nantinya akan mengetahui bagaimana cara kerja terjemah Al-Quran di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, ya, bahwasanya Al-Quran ini merupakan kitab suci umat Islam, merupakan pedoman bagi kita selaku umat yang beragama. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengutus seorang rasul, Allah bekali rasul tersebut sebuah kitab suci sebagai pedoman untuk umat yang diutus rasul tersebut. Maka dalam Al-Quran Allah menyebutkan wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qawmi. Tidaklah kami mengutus seorang rasul melainkan bersama rasul tersebut atau rasul tersebut menyampaikan dakwahnya itu dengan bahasa kaum. Maka Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lebih jauh, ada yang tahu apa definisi daripada Al-Quran? Ya, silakan. Al-Qur'anu wa kalamullah al-munazzalu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wasilati malaikati Jibril al-munazzal al-muta'abbad bi tilawatihi min awwali suratil Fatihah wa akhiri suratil Nas. Ya, tamam. Bagus, benar sekali. Jadi Al-Quran sampai kepada kita itu melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril tentunya mentransfer Al-Quran tersebut kepada Rasulullah SAW. Rasulullah kepada para sahabat, ya, kemudian tabi'in dan seterusnya sampai kepada kita, sehingga Al-Quran ini bisa kita baca dan kita hafalkan pada hari. Itu semuanya berkat adanya sanad, adanya mata rantai dari ulama-ulama kita yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran ini tentunya bukan hanya sekedar untuk dibaca. Karena kalau kita membaca saja Al-Quran, ya, karena Al-Quran itu kan berasal dari kata qara'a yaqra', qara'a yaqra'. Ada ulama yang menyebutkan Al-Quran mustaqun artinya berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan. Walaupun nanti ada ulama lain yang mengatakan Al-Quran itu dia tidak mustaq, artinya seperti Injil, Taurat, Zabur, ya, itu dia tidak berasal dari kata yang lain, bukan Anjala Injil, tidak ada. Ya, Al-Quran juga demikian. Itu pendapat yang satunya lagi. Yang ingin kita katakan dari pendapat ini, bahwasanya Al-Quran itu artinya bacaan. Namun Al-Quran itu pada hakikatnya bukan hanya sekedar untuk dibaca. Karena Al-Quran juga harus ditadabburi. Dalam Al-Quran dikatakan afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, ataukah hati mereka itu sudah terkunci? Jadi di sini ada perintah, ya, ada anjuran, ya, arahan mengarahkan kita kepada untuk mentadabburi isi kandungan. Jadi Al-Quran bukan hanya sekedar untuk dibaca. Bagaimana kita akan mendapatkan petunjuk daripada Al-Quran kalau kita tidak tahu isi kandungan Al-Quran? Maka dengan adanya terjemah Al-Quran ini salah satu jalan kita memahami kitab suci Al-Quran. Ketika kita salat misalnya Bismillahirrahmanirrahim, kalau kita baca saja tanpa kita menghayati maknanya, sekedar lewat saja. Alhamdulillahirabbil alamin, tanpa kita tahu apa maknanya, sekedar lewat saja. Maka apabila kita ingin menghadirkan rasa khusyuk, rasa meresap dalam jiwa kita apa yang kita baca, hendaklah kita mengetahui makna yang kita baca. Itulah salah satu, ya, tujuan kita
mengetahui terjemah Al-Quran agar kita lebih mentadabburi isi kandungan Al-Quran. Salah satunya adalah kita dengan memahami terjemah Al-Quran, ya, mengetahui terjemah. Baik, sebelum kita melanjutkan, nah di sini ada sebuah video yang kita ambil dari YouTube tentunya. Selanjutnya kita masuk kepada urgensi daripada terjemah Al-Quran. Kita kaitkan dengan sebuah video yang viral pada tahun 2016 di Kepulauan Seribu. Pada saat itu Ahok, ini saudara Ahok, beliau pada waktu itu sebagai gubernur punya agenda mengunjungi masyarakat di Kepulauan Seribu. Pada waktu itu beliau berorasi. Namun dari narasi orasi itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan Islam. Dikarenakan beliau mengutip pernyataannya dari memasukkan sebuah narasi terkait surah Al-Maidah ayat 51 yang kemudian panjang dengan diskusi apakah Al-Maidah 51 ini yang berbunyi bagaimana Al-Maidah ayat 51. Sampai ada ingat? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ya, janganlah wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang Nasrani, orang Yahudi itu sebagai aulia. Ya, kata aulia di sini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan ya pemimpin, tapi tidak boleh menjadikan pemimpin orang Yahudi Nasrani. Ada juga aulia ini berarti maknanya teman setia dan sebagainya. Ini menjadi sesuatu yang heboh pada saat itu. Maka coba kita lihat sama-sama ya bagaimana argumentasi di sini. Jadi Bapak Ibu juga nggak usah khawatir. Ini pemilihan kan dimajuin. Jadi kalau saya tidak terpilih pun Bapak Ibu, saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun, Bapak Ibu masih sempat panen sama saya. Sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi saya ingin cerita ini supaya Bapak Ibu semangat. Jadi nggak usah pikiran, nanti kalau nggak kepilih pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Nah ini kata-kata ini ya, dibohongi dengan Al-Maidah 51. Nah, jadi narasi beliau ini yang menimbulkan problem. Pernah ingat dulu peristiwa 212 demo besar-besaran ke Monas dan sebagainya? Itu kan karena ada sebabnya ini, di antara sebab ya itu kan untuk menggagalkan politik dan sebagainya ya, kita tahu itu ya, tapi intinya kaitannya dengan terjemah Al-Quran yaitu pada ayat surat Al-Maidah ayat 51. Baik, kita coba bentuk sedikit kelompok ya. Ini sudah kita bagikan kelompok, silahkan didiskusikan apa yang Anda lihat dari video ini. Oke, silahkan kita atur kelompok sedikit saja, bergerak semua, berdiri semuanya. Ini sudah selesai, duduk sekali sudah selesai. Duduk aja per ini dua kelompok. Oke, coba sekarang Anda diskusi sedikit saja tentang video itu, ya. Video yang barusan kita tonton ini memang nggak terdengar jelas ya, tapi intinya dia ini berorasi. Beliau ini mau mengajak masyarakat di sini ada panen raya atau bagaimana? Ya intinya di kata-kata di narasi beliau ini kan beliau ingin istilahnya sambilan apa istilahnya kampanye misalnya. Kalian boleh pilih saya, nggak pilih saya terserah intinya. Tapi dengan kata-kata dipilih jangan dibohongi dengan Al-Maidah 51 ini. Jadi istilahnya Al-Quran sebagai
sumber kebohongan. Misalnya Al-Quran berarti sesuatu yang bisa membohongi umat Islam, misalnya seperti itu. Oke, sedikit aja. Oke, udah ada. Diskusi terus. Diskusi singkat pada. Baik, alhamdulillah kalau sudah selesai diskusi masing-masing kelompok, kita minta kesediaan kelompok yang siap untuk menyampaikan kiranya apa yang menjadi yang bisa kita lihat dari video tadi ya, tentang tokoh tersebut yang mengutip ayat surat Al-Maidah ayat 51. Ada perkataannya? Oke, silakan. Ya, silakan berdiri. Assalamualaikum. Daripada hasil diskusi kami yang tentang video Ahok adalah menurut kami beliau terlalu tergesa-gesa dalam menyampaikan orasi atau kampanyenya, sehingga terjadi pro dan kontra. Sedangkan yang dia dimaksud adalah Al-Quran, yaitu pedoman umat Muslim di seluruh dunia, sehingga menjadi perpecahan antara umat Muslim dan orang Nasrani. Beliau mengutip perkara yang sangat sakral. Terima kasih. Kita kasih applause untuk kawan kita. Alhamdulillah. Selanjutnya ada yang lain mungkin dari kursinya katakan? Ayo, silakan. Jadi menurut kami seperti kasus yang telah kita tonton bersama tadi itu seharusnya tidak terjadi, karena kasus tersebut menyebabkan pro dan kontra misalnya antara kita umat muslim dan umat non muslim. Nah, jadi mata kuliah terjemahan Al-Quran ini sangat penting bagi kita, karena dengan mengetahui metode terjemahan Al-Quran kita tahu bagaimana cara menerjemahkan Al-Quran dengan baik dan benar agar tidak terjadinya perselisihan dan perbedaan pendapat di antara kita semua. Masya Allah. Tepuk tangan untuk kawan-kawan. Oke. Selanjutnya coba hadap sini semuanya. Ya, kita buka di tempatnya masing-masing. Kita sedikit. Oke. Selanjutnya kita mau tahu sedikit apa itu terjemahan Al-Quran. Video, action. Lihat, from ini mata kuliah ini akan Anda ambil dengan saya atau dengan yang lain. Sudah saya kasih bocoran rekor. Baik, selanjutnya kita masuk kepada slide berikutnya, pengertian terjemahan Al-Quran. Terjemah itu secara bahasa memindahkan suatu pembicaraan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Ketika saya katakan kaifa halu, itu bahasa apa? Ketika kita alih bahasakan ke bahasa Indonesia menjadi apa bahasa Indonesianya? Bagaimana baru, bagaimana baru. Itu secara bahasa, artinya mengalih bahasakan. Secara istilah, apa itu terjemahan Al-Quran? Terjemahan Al-Quran artinya mengalih bahasakan bahasa Al-Quran, teks Al-Quran yang bahasa itu kepada bahasa lain, yang mereka tidak mampu memahami teks Al-Quran secara langsung. Karena umat Islam ini bukan hanya orang Arab. Al-Quran diturunkan untuk siapa? Untuk umat Islam. Pada saat itu Rasulullah berada di komunitas orang Arab. Seperti yang saya sebutkan tadi, wa ma arsalna mir rasulin illa bi lisani qaumi, tidaklah kami, kata Allah, mengutus seorang rasul kecuali dengan bahasa kaum tersebut. Nabi Isa dengan bahasa kaumnya, tidak dengan bahasa Arab. Injil
yang asli itu tidak berbahasa Arab. Maka itu semuanya sesuai dengan keadaan. Umat Islam ini bukan hanya di bangsa Arab saja. Orang non-Arab juga beragama Islam. Bagaimana dapat dimengerti, dapat dijadikan pedoman Al-Quran apabila mereka tidak mengerti apa yang mereka baca? Orang Jepang misalnya, mereka yang tahunya bahasa ibu mereka ya bahasa Jepang. Ketika baca Al-Quran, mereka tidak tahu artinya. Maka dengan adanya terjemah Al-Quran, maka dapat membuat mereka mengerti apa yang mereka baca. Tentunya di slide berikutnya, tujuan dari penerjemah Al-Quran sebagai sarana dakwah bagi orang Muslim memperkuat keimanan mereka. Tahu bagaimana ajaran Islam dari Al-Quran yang mereka baca dengan bermodalkan terjemah. Tapi terjemahan saja tidak cukup. Perlu ada membaca tafsir, perlu bertanya kepada penjelasan ulama dan sebagainya. Ya, membantu individu memaknai, memahami pesan Al-Quran, membantu seorang yang menghafal Al-Quran seperti kita. Juga ada mengambil mata kuliah tahsin dan tahfiz, itu juga dapat memudahkan kita dalam menghafal Al-Quran. Kemudian dapat mempelajari bahasa Arab dari kosakata Al-Quran, dapat menyampaikan ceramah, mungkin kita mengutip ayat tertentu, kita juga bisa mengutip ayat Al-Quran dan terjemah. Secara macam-macam terjemahan, itu ada terjemah harfiah. Terjemah harfiah itu terjemahan letterless, artinya terjemahan yang dia masih mengikuti bagaimana susunan kata, susunan teks Al-Quran. Sedangkan terjemah tafsiriyah itu terjemahan yang dia tidak lagi berpedoman atau tidak terikat dengan susunan kata, namun dia lebih kepada maksud dan tujuan, artinya secara konteks. Dalam Al-Quran ada ayat di mana la taj'al yadaka maghlulatan, la taj'al yadaka maghlulatan ala unuqika. Artinya janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu atas leher. Nah, kalau diartikan secara harfiah, maka maknanya itu akan lain. Jangan boleh seperti ini dalam Al-Quran. Apakah kalau seperti itu nanti orang akan paham, oh nggak boleh lagi sit up ya. Padahal makna yadaka maghlulah di sini, yadaka maghlulatan, di dalam Al-Quran artinya janganlah kamu berlaku kikir. Inilah terjemah tafsir. Oke? Lalu kita perlu juga tahu bagaimana siapa saja yang menjadi penerjemah. Penerjemah haruslah seorang yang muslim. Orientalis menerjemahkan Al-Quran tidak bisa diambil, karena bisa jadi orientalis itu non muslim ketika menerjemahkan Al-Quran ada misi-misi tertentu, ada udang di balik bak. Bisa jadi ada maksud-maksud tertentu yang ingin menjatuhkan Islam dan sebagainya dari terjemahan mereka. Kemudian penerjemah harus seorang yang adil, terpercaya, yang menguasai bahasa sasaran dan teknik penyusunan kata, berpegang teguh pada prinsip dan penafsiran Al-Quran. Penerjemah menguasai bahasa asli dan bahasa terjemahan yang ingin diterjemahkan. Kemudian yang keenam, menguasai gaya bahasa dan keistimewaan dari kedua bahasa tersebut. Baik, selesai untuk materi kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Terakhir, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar terhadap ilmu Allah ini dan dapat meningkatkan kita kepada Allah dan meningkatkan rasa taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah. Dan kita tutup materi tahfidz dan tafsir dengan membaca Al-Fatihah. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Syukran la husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ini waktu sudah zuhur. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sudah mulai istirahat ya. Ini biar kami bereskan dengan tadi. Sudah bisa istirahat ya. Sudah salam deh.
yang terbaru. Ini kan tanggal yang sebelumnya ya. Tanggal yang hari ini yang baru diserahkan di Indonesia.